Kenaikan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 terjadi di Pati dan juga di Bone. Di Bone warga berdemo di depan kantor bupati, bahkan sempat terjadi kericuhan. Sementara di Pati, warga kini mulai membangun posko untuk mengawal pansus pemakzulan. Kita terhubung dengan dua jurnalis Kompas TV, ada Rahmatullah di Bone dan juga Iwan Miftahudin di Pati, Jawa Tengah. Kita ke Bone terlebih dahulu. Selamat petang Rahmatullah, bagaimana kondisi di sana? Tadi kan demo sempat terjadi kericuhan, apakah masa kemudian juga sudah mendapat respons dari otoritas setempat? Ya, dapat saya laporkan saat ini massa sudah mereda, gejolak massanya sudah mereda. Beberapa perwakilan dari massa sudah diterima langsung oleh pemerintah setempat. Halo Mbak. Apa yang kemudian menjadi pemicu akhirnya demo ini berujung jadi ricuh, Rahmatullah? Iya, dari pendemo bisa terjadi kericuhan dikarenakan tidak adanya pihak dari pemerintah menemui pendemo. Sedangkan pendemo ini menuntut untuk supaya bupati dan wakil bupati dapat menemui langsung para pendemo. Apa saja yang jadi tuntutan massa? Sementara ini tuntutan massa tetap pada koridornya, yaitu membatalkan PBB P2 untuk tahun ini dan menuntut bahwa kepala Bapenda Kabupaten Bone agar turun dari jabatannya. Oke, berapa kenaikan sebenarnya angka kenaikan PBB P2 yang dari kebijakan bupati ini? Untuk informasi yang kami dapat dari masa pendemo bahwa kenaikan PBB ini mencapai 300%, Mbak. Namun dari pihak pemerintah sendiri mengeluarkan statement bahwa kenaikan PBB ini hanya sebatas penyesuaian sebesar 65%. Oke, baik, dari Rahmatullah di Bone kita akan ke Pati, Jawa Tengah. Iwan, bagaimana kegiatan di posko pemakzulan yang mulai didirikan dan bagaimana proses pemakzulan yang berlangsung di DPRD Pati? Ya, selamat petang Maidov dan saudara. Ini memang setelah libur selama 4 hari karena ada rangkaian upacara kenegaraan, pansus hak angket DPRD Kabupaten Pati mulai tadi pagi ini kembali berjalan. Dan secara maraton pansus ini memeriksa beberapa pihak yang hari ini agendanya adalah memeriksa tentang kenaikan PBBP 2 yang hingga mencapai 250%. Meskipun kenaikan ini telah dibatalkan atau ditunda oleh Bupati Pati, ini pansus tetap memintai keterangan sejumlah pihak. Salah satunya adalah dari camat dan kepala desa yang ada di Kabupaten Pati. Setidaknya tadi dalam pantauan kami ada 3 perwakilan camat yang dipanggil dan kemudian dimintai keterangan. Dalam fakta yang hadir dalam persidangan tadi atau dalam rapat tadi, bahwa camat ini memang tidak ikut serta menentukan nominal kenaikan PBB hingga 250%. Dirinya hanya diminta untuk kemudian mensosialisasikan dan memberi arahan kepada kepala desa agar kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati ini bisa dilaksanakan. Terbukti dengan adanya surat edaran dari kecamatan yang isinya adalah mewajibkan warga yang akan mengurus administrasi kependudukan ini harus sudah lunas pajak. Nah, dalam kesempatan itu camat mengakui bahwa surat edaran itu adalah memang inisiatif dari dirinya. Hal ini dilakukan untuk memberi penekanan kepada masyarakat agar mau atau tertib dalam membayar pajak. Nah, sementara untuk nominal kenaikan ini dari camat tidak mengakuinya. Nah, selain itu dari kepala desa ini juga ada fakta baru. Kebetulan di antara 3 orang yang dipanggil tadi ada salah satu ketua Pati, yaitu ketua paguyuban kepala desa di Kabupaten Pati, yang menjelaskan bahwa pihaknya juga tidak diikut sertakan dalam
pengambilan keputusan kenaikan pajak hingga 250%. Hal ini kemudian yang membuat mereka hanya melaksanakan kebijakan dari pemerintah daerah. Pemeriksaan sejumlah pihak-pihak juga dilakukan dan dilakukan secara maraton. Iwan, tapi apa ada informasi soal hasil dari pansus pemakzulan Bupati ini? Kapan akan selesai? Ya, untuk pansus angket ini belum tahu kapan akan selesainya. Setidaknya dari kemarin kesepakatan ada 12 poin yang akan dibahas atau akan diselidiki oleh pansus. Ini kalau kita runtut dari tanggal 14 kemarin, yaitu tentang kasus di RSUD, kemudian hari ini tentang kenaikan PBB, dan masih ada 10 item lagi. Nah, ini waktunya untuk selesai kapan ini masih belum bisa diketahui, namun kemarin dari Ketua Pansus menyampaikan bahwa meskipun ada waktu 60 hari untuk penyelesaian pansus ini, tapi pihaknya berupaya secepat mungkin menyelesaikan 12 PR yang diberikan oleh masyarakat agar segera terselesaikan dan bisa diproses berikutnya. Iwan, terakhir singkat saja, Bupati pansus ini kan punya hak untuk memanggil pejabat-pejabat terkait termasuk juga Bupati. Kalau iya ada rencana dipanggil kapan? Ya, untuk pemanggilan Bupati ini rencananya akan dilakukan setelah semua dinas atau pihak yang terkait ini dimintai keterangan. Setelah nanti ada keterangan dari para pihak terkait ini, baru rencananya akan dikonfirmasi langsung kepada Bupati-Pati. Nah, terkait kapannya ini kami belum bisa mendapat konfirmasi pasti, tapi yang jelas ada rencana ke sana. Nah, kita tunggu saja bagaimana nanti perkembangan pansus ini dan kita kawal bersama-sama. Oke, baik. Terima kasih jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah. Dan sebelumnya ada Rahmatullah dari Bone, Sulawesi Selatan.